Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Masih dalam suasana belajar dari rumah. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga. Kalau keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, kemudian tetap menjaga jarak. Oke. Masih di materi bilangan. Kali ini Ibu akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, perhatikan. Perkalian bilangan bulat. Dalam perkalian bilangan bulat, kalian harus memahami terlebih dahulu. Apabila bilangan positif, ya, perhatikan tabel ini. Apabila bilangannya positif dikali dengan positif, maka hasilnya pasti positif. Apabila bilangannya positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Apabila bilangannya negatif dikali dengan positif, hasilnya akan negatif. Apabila bilangannya negatif dikali dengan negatif, hasilnya akan positif. Nah, biar mudah mengingatnya, gini aja. Apabila salah satu dari bilangannya bernilai negatif, maka hasilnya pasti negatif. Tapi apabila kedua bilangannya negatif, maka hasilnya akan positif. Oke, biar lebih mudah dan paham, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, 5 kali 6. Hasilnya adalah 30. Oke, jadi harus hafal kali-kali ya. Yang kedua, 6. Nah, ini yang Ibu bilang. 6 dikali negatif 7, hasilnya adalah negatif 42. 6 kali 7 kan 42, tapi di sini salah satu bilangannya bernilai negatif. Ini apa yang mana? Positif kali negatif, maka hasilnya akan negatif. Oke, bisa ya. Nah, contoh yang ketiga, negatif 9 dikali 8, hasilnya adalah negatif 72. Karena negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Yang keempat, negatif 4 dikali negatif 3, hasilnya adalah positif 12. Ini ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, paham ya? Kalau ini tetap kayak perkalian biasa, 4 kali 3 kan 12. Nah, sekarang negatifnya ada 2 nih. Kalau negatifnya 2, hasilnya pasti positif. Oke, yang kelima, negatif 2 dikali negatif 1 dikali negatif 2, hasilnya, nah gini caranya. Negatif 2 kali negatif 1, positif 2 hasilnya ya. Karena 2 kali 1 kan 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Positif 2 dikali negatif 2, hasilnya negatif 4. Oke, bisa ya. Nah, jadi Bu, gimana kalau dikali 2 dikali negatif 2 dikali negatif 3 dikali negatif 4? Itu gimana Bu, hasilnya akan positif atau negatif? Nah, perhatikan contoh yang terakhir. Negatif 3 dikali negatif 1, 3. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 3, hasilnya positif 18. Jadi, gini caranya. Apabila jumlah negatifnya itu adalah angka ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Contoh, hitung di soal nomor 5. Ada berapa tanda negatifnya? 1, 2, 3. Ada 3. 3 itu merupakan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Tapi kalau di soal nomor 6, ada berapa jumlah tanda negatifnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 itu adalah bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Oke, jadi diingat ya. Apabila tanda negatifnya ada jumlahnya itu
bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Tapi apabila tanda negatifnya itu berjumlah genap, ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu hasilnya akan positif. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita ke sifat perkalian bilangan bulat. Sifat perkalian bilangan bulat yang pertama itu adalah sifat tertutup. Sifat tertutup ini maksudnya adalah apabila ada bilangan bulat A dikali dengan bilangan bulat B, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Jadi apabila kedua bilangan bulat dikalikan, hasilnya juga akan bilangan bulat. Contoh, 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 itu bilangan bulat, dikali 5 bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti bilangan bulat. Itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Nah, sekarang sifat komutatif. Sifat komutatif itu jika A dikali B artinya sama dengan B dikali A. Contoh, 2 dikali 3 ya, itu akan sama hasilnya dengan apabila kita balik 3-nya yang di depan dikali dengan 2. Hasilnya juga akan sama-sama 6. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif jika di dalam kurung nih, A kali B dikali C, itu akan sama dengan apabila A-nya di luar kurung dikali B dan C-nya di dalam kurung. Hasilnya pasti akan sama. Lihat contoh, saya misalkan A-nya 2 dikali B-nya 3 ya, di dalam kurung dibuat, dikali C-nya 4. Sama dengan A-nya 2 tapi tidak di dalam kurung dikali B-nya 3 dan C-nya 4. Kita buat di dalam kurung ya, sesuai rumus ini, ikutin aja. Oke, maka hasilnya akan sama. Pengerjaannya kan kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 3 itu 6 dikali 4. Sama dengan 2, jangan di dalam kurung ya, dikali 3 kali 4 yang di dalam kurung, 12. Maka 6 kali 4, 24. Sama juga dengan 2 kali 12. Hasilnya juga akan 24. Oke, sekarang sifat distributif. Sifat distributif itu adalah A dikali B ditambah A kali C. Ini dapat diubah menjadi A dikali dalam kurung B tambah C ya. Contoh, masih dengan angka yang sama ya, A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Kita gantikan nilainya. A-nya 2 dikali B-nya 3 ditambah A-nya 2 dikali C-nya 4. Sama dengan, kalau pakai rumus yang ini, hasilnya juga akan sama. A-nya 2 dikali dalam kurung B-nya itu 3 ditambah C-nya 4 tutup kurung. 2 dikali 3 itu 6, ditambah 2 dikali 4, 8. Itu akan sama juga dengan apabila kita mengerjakannya seperti ini. 2 dikali, tambahkan yang di dalam kurung. 3 tambah 4, 7. 6 tambah 4 itu 12. Sama juga hasilnya dengan 2 kali 7, 14 juga. Itulah yang dimaksud dengan sifat distributif. Yang terakhir itu mempunyai unsur identitas. Unsur identitas pada perkalian itu adalah 1 untuk setiap bilangan bulat berlaku apabila A dikali 1 itu juga akan sama dengan 1 dikali A. Contoh, A-nya kita ambil sembarang bilangan yaitu 2. 2 kali 1 itu akan sama juga dengan 1 kali 2. Hasilnya itu adalah 2 ya, hasilnya itu pasti bilangan A-nya ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Nah, ini mudah kok. Perhatikan contohnya. Yang pertama, 15 dibagi dengan 3 itu adalah 5. Oke, benar ya, ini masih kayak pelajaran di SD. Atau ini maksudnya adalah bentuk lain pembagian. Pembagian itu bisa kayak gini, 15/3 itu juga artinya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, contoh yang kedua nih, udah menggunakan negatif. 15 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif
5 ya. 15 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Kok bisa kayak gitu, Bu? Karena apabila pembagiannya salah satunya negatif, hasilnya pasti negatif. Hampir sama kayak yang perkalian tadi ya. Ingat, kalau salah satu pembagiannya ada tanda negatif seperti ini nih, 15 per negatif 3 hasilnya pasti negatif. Atau negatifnya di atas diganti negatif 15 per 3 hasilnya juga negatif 5. Jadi apabila ada salah satu tandanya negatif, hasilnya pasti negatif. Oke, yang terakhir, negatif 12 dibagi negatif 4. Nah, kalau kayak gini nih, 12 bagi 4 kan 3. Karena tanda negatifnya ada 2, negatif dan negatif, maka hasilnya akan positif. Ingat ya, kalau tanda negatifnya ada 2 seperti ini, negatif 12 per negatif 4, hasilnya akan positif. Tinggal bagikan aja, 12 bagi 4 berapa? 3. Oke, bisa ya? Nah, sekarang ini nih yang paling penting. Kalian harus mengetahui urutan dalam operasi bilangan bulat ya. Contoh yang pertama. Ada 6 ditambah 2 dikali 4. Kalian mengerjakannya harus dari yang di dalam kurung. 6 ditambahkan dengan 2 dulu hasilnya 8, baru dikalikan dengan 4 sama dengan 32. Oke, tapi kalau kalian jumpa bentuk eksponen atau bentuk pangkat ya, contoh 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan, nah kalian kerjakan dari yang pangkatnya dulu ya. Ini nggak ada negatifnya ya. 4 ditambah, ini ada negatifnya. Ini juga harusnya ada negatifnya. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi hutang 4 dibayar 9. Lunas dong hutangnya, makanya positif 5 sisanya ya. Hutang 4 dia bayarnya 9, makanya positif 5. Oke, sekarang apabila ada perkalian dan pembagian secara berurutan, kita mengerjakannya dari kiri ke kanan. Oke, contoh 1 dulu ya. 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, jangan 2 ditambah 3 dulu kalian kerjakan, itu salah. Aturannya harus perkalian lebih dahulu. Perkalian atau pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalikan dulu 3 kali 4. Itu 12, baru ditambahkan sama 2. Hasilnya adalah 14. Oke, jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14. Nah, seperti yang ini, contoh yang kedua. Apabila ada pembagian dan perkalian secara bersamaan nih, hanya 2, ya kan sama nih, perkalian sama pembagian. Harus dikerjakan lebih dulu gitu kan. Kita kerjakan dari yang paling kiri. Jadi 48 dibagi 2 itu 24 dikali 3 sama dengan 72. Contoh ketiga, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau seperti ini tetap kita kerjakan dari paling depan ya. 24 dikali 2 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, apabila penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Oke, dari kiri ke kanan. Contoh nih, ada 3 dikurang 2 ditambah 5 kali 4 sama dengan. Nah, ini harus kalian kalikan dulu. Ingat, perkalian dan penjumlahan atau pengurangan, kerjakan dulu yang perkalian. 5 kali 4, 20. Tulis lagi 3 dikurang 2 ditambah 20. 3 dikurang 2 itu 1 ditambah 20 sama dengan 21. Oke, kalau contoh yang kedua, sama ya, perhatikan. Kerjakan dulu dari yang pembagian dan perkalian. Oke, boleh 4 bagi 2 dulu atau 5 kali 4 dulu ya. 5 kali 4, 20. Ditulis di sini 20. Kemudian 4 bagi 2, 2 tandanya kurang.
Baru ditambahkan dengan 3 yang paling depan. 3 tambah 2 itu 5 dikurang 20. 5 kurang 20 itu adalah negatif 15. Oke, bisa ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak ibu semuanya dikerjakan soalnya ya. Apabila kurang paham, boleh di chat ibu secara pribadi. Nah, ini ibu rasa udah paham ya. Hitunglah hasil dari negatif 3 kali negatif 8. Tadi udah ibu contohin. Nah, kalau ini dengan menggunakan sifat distributif, hitunglah nilai dari. Ingat sifat distributif, buka lagi slide sebelumnya. Gimana cara mengerjakan sifat distributif? Kemudian kalau yang nomor 3 ini, tentukan pengganti N untuk soal berikut. Contoh, kira-kira N-nya berapa agar hasilnya sama dengan 16? Berapa ya? 4 atau negatif 4 ya N-nya? Supaya hasilnya itu sama dengan 16. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajarnya, kerjakan soalnya. Nah, untuk mendapatkan pemberitahuan, silahkan di subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.